Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya kita sama-sama memahami bahwa hari Jumat hari ini adalah hari terakhir di tahun perhitungan Masehi. Tentunya kita sebagai umat Islam tak ada salahnya kita untuk senantiasa muhasabah diri atau senantiasa mengkoreksi diri kita. Karena jangan sampai di tahun 2021 ini kita banyak melakukan kesalahan, kita banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Marilah senantiasa kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di tahun 2021 ini begitu banyak perkataan-perkataan yang kita ucapkan kepada saudara kita melukai hati saudara kita, maka marilah kita saling bermaaf-maafan. Mudah-mudahan kelak di akhirat di tahun 2022 nantinya kita bisa memperbaiki diri kita masing-masing. Kenapa sekalian jamaah kita harus bermuhasabah? Kenapa kita harus mengoreksi diri kita? Karena begitu banyak manusia yang tidak merasa dirinya melakukan dosa. Ketika dia tidak melaksanakan sholat, biasa-biasa saja. Ketika dia tidak melaksanakan puasa, dia biasa-biasa saja. Dan inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa mengoreksi diri kita untuk menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok atau hari akhirat. Bertakwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah Maha tahu atas apa saja yang kalian kerjakan. Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Jamaah sekalian, jikalau kita banyak salah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa untuk senantiasa bersegera memohon ampun kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk merubah diri agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita senantiasa menganggap remeh dosa itu. Karena kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan dunia ini hanyalah berapa tahun kita nikmati, tetapi kehidupan akhirat sungguh benar-benar kehidupan yang nyata, kehidupan yang kekal, yang dimana di situ tidak akan ada lagi yang namanya kesenangan-kesenangan yang sementara. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah 'azza wa jalla. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa memikirkan hari sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah atau orang yang bodoh adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun juga pernah berkata, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu 'alaikum fil hisabi ghadda. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang. Hal itu akan lebih memudahkan hisab kalian nantinya kelak di akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selain muhasabah atas diri kita sendiri, tentunya juga kita seorang muslim seharusnya melakukan muhasabah atas kondisi umat Islam pada saat ini. Seseorang dikatakan belum beriman jika dia tidak memiliki kepedulian dan kecintaan kepada saudaranya.
bukankah hubungan sesama kaum mukmin adalah laksana satu tubuh? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukmin dalam hal saling mengasihi adalah mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuhnya pun akan ikut terjaga dan demam atau turut merasakan sakitnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Lihatlah jamaah sekalian, hari ini kita melihat umat Islam masih terperosok di dalam jurang kemunduran. Pangkal dari segala kerusakan ini tidak lain adalah akibat pembangkangan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Imam Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Safwan At-Tafsir menjelaskan maksud ayat ini bahwa telah nampak musibah dan bencana di permukaan bumi ini dan di lautan disebabkan oleh kemaksiatan dan dosa-dosa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita saksikan banyak orang yang mengatakan dirinya bertakwa kepada Allah. Banyak orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah. Tetapi pada saat yang sama juga menolak tegas hukum-hukum Allah, menolak syariat Islam, bahkan syariat Islam dianggap sebagai ancaman dan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Orang yang semangat menjalankan syariat Islam bahkan dicapnya sebagai radikal, ekstremis dan fundamentalis. Ulama yang tidak sejalan dengan kemauan pemerintah akan dikriminalisasi, seperti misalnya ulama yang kita kenal Habib Rizik dan juga ulama-ulama yang lainnya. Dihukum hanya karena melanggar undang-undang karantina kesehatan. Tetapi padahal saat yang sama begitu banyak sejumlah pihak yang tak mendapatkan sanksi karena melanggar undang-undang tersebut. Telah nyata di depan mata kita. Kita kaum muslimin dipaksa menjadi Islam yang mengikuti garis tengah. Ketahuilah jamaah sekalian, apa tujuannya sebenarnya dari Islam garis tengah ini? Tujuannya adalah untuk senantiasa menyembelih ajaran Islam, membuang ajaran Islam dari pemahaman umat ini yang sebenarnya. Dengan dalih moderasi beragama ini, disusunlah aturan-aturan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan bahkan mengikuti keinginan orang-orang kafir. Sedikit demi sedikit hukum Islam yang bertentangan dengan prinsip sekularisme atau pemisahan agama dari kehidupan akan senantiasa dibuang. Pluralisme, liberalisme dan demokrasi pun ditiadakan. Seks bebas dan LGBT mulai diberikan jalan melalui berbagai aturan. Umat Islam terus dijauhkan dari ajarannya, baik itu ajaran khilafah dan jihad. Seolah-olah ajaran inilah biang kerusakan di berbagai negara. Padahal berbagai perang yang terjadi, konflik itu dipicu oleh negara-negara penjajah seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia, dan itu bukan dilakukan oleh orang-orang Islam. Secara ekonomi juga kita pahami negeri ini masuk dalam jurang resesi, bukan karena Islam juga,
Tapi karena utang ribawi yang begitu banyak, bahkan jumlah utang Indonesia pun mencapai 6.000,8 triliun. Sudahlah begitu, kekayaan alam kita pun dikuasai oleh asing, baik Amerika maupun Cina. Terus kurang apa lagi penderitaan kita umat Islam saat ini? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya kita harus sama-sama menyadari bahwa kondisi kita hari ini sedang terpuruk. Satu-satunya solusi yang benar dan terbaik hanyalah dengan menerapkan syariat Islam secara keseluruhan di muka bumi ini. Karena itu telah terbukti secara nyata dan meyakinkan. Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya. Kalau kita melihat apa yang telah diterapkan saat ini, kita bisa melihat kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh penerapan sistem sekularisme yang ada khususnya di negeri yang kita cintai ini. Terus jamaah sekalian, apa yang harus kita lakukan? Maka marilah kita sama-sama kembali kepada Islam. Karena Islamlah satu-satunya solusi yang bisa menyelesaikan problematika umat yang ada di negeri kita ini, bahkan di dunia. Imam Malik radhiyallahu anhu pernah berpesan, "La yuslihu akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha." Tidak akan pernah bisa memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali apa yang telah terbukti mampu memperbaiki kondisi generasi awal umat ini. Pertanyaannya, apa yang bisa memperbaiki itu? Tidak ada lain adalah menerapkan Islam secara kafah di tengah-tengah kehidupan kita yang sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.